Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sela dengan NPM 20424124. Saya berasal dari Universitas PGRI Sinampari, Prodi PGSD. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu Herlina, SD Negeri 26 Lubuk Linggau, khususnya dalam dunia pendidikan berkaitan tentang kurikulum merdeka, sehubungan dengan tugas saya, mata kuliah telaah kurikulum. Baik Ibu, kita langsung masuki pertanyaan saja. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu bagikan tentang kurikulum merdeka? Masalah kurikulum merdeka ini diterapkan fokus hanya pada kurikulum merdeka ini fokus pada kefleksibelannya. Jadi guru memiliki keluasan untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan perkembangan siswa, itu keutamaannya kan. Materinya esensial, pembelajaran yang tidak mengejar ketuntasan administrasi. Jadi pendalamannya pada literasi dan numerasi. Pengembangan karakter penerimanya itu fokus pada karakter soft skill-nya. Jadi keunggulan bagi siswa dan guru, minat dan bakat siswa dapat disalurkan sesuai minat dan bakatnya. Asesmen diagnostik, penilaian dilakukan di awal proses pembelajaran dan akhir untuk mengetahui kebutuhan siswa, bukan hanya nilai akhir. Jadi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan lingkungan. Implementasi di sekolah, mandiri belajar, berubah, dan berbagi. Jadi sesuai dengan kesiapan sekolah tersebut. Perubahan utama dari kurikulum sebelumnya, ke-13, itu struktur kurikulum lebih fleksibel, jam pelajaran diatur per tahun, bukan per minggu seperti K-13. Jadi pendekatannya lebih mengutamakan deep learning, yaitu pembelajaran mendalam, daripada kejar yang tentang materi tadi. Jadi tujuan kurikulum merdeka, tujuannya adalah menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, kompeten dan pelajar sepanjang masa. Itulah mengenai kurikulum merdeka tadi. Jadi lebih fleksibel pembelajarannya ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum merdeka di kelas? Menurut pandangan saya sebagai pribadi, jadi penerapan kurikulum merdeka itu positif, memberikan kefleksibelan tinggi bagi guru dalam mengajar. Jadi siswa bebas memilih pelajaran sesuai dengan minatnya. Namun penerapannya perlu dievaluasi sesuai dengan SDM pada sarana sekolah tersebut, sehingga pendampingan guru juga sangat diperlukan. Keunggulan utamanya adalah guru dapat merancang pembelajaran sesuai kemampuan siswanya. Kurikulum ini fokus pada materi inti, pengembangan literasi dan numerasi tadi. Jadi guru juga bebas mengatur jam dan perangkat pembelajarannya. Dengan adanya P5 juga, pengembangan soft skill dan karakter siswa itu lebih terfokus. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, kalau boleh tahu, apa perbedaan yang paling terasa dibandingkan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Untuk perbandingan yang kita rasakan dari kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka ini adalah kurikulum 13 jam pelajarannya itu diatur per minggu, itu tatap mukanya. Kemudian sedangkan kurikulum merdeka diatur per tahun. Jadi kurikulum merdeka lebih sederhana daripada kurikulum K13 yang lebih berstruktur pada materinya. Terima kasih Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, apa yang paling Ibu sukai dalam kurikulum merdeka? Menurut saya pribadi juga juga pembelajaran yang disukai dalam kurikulum merdeka ini, pembelajarannya menyenangkan, juga fleksibel, dan terfokus pada materi esensialnya dan pengembangan karakter siswa.
Jadi guru dapat mengajar sesuai kebutuhan siswa. Siswa tidak merasa tertekan. Kurikulum Merdeka diterapkan bertahap. Ada fase A dan adanya fase. Itu fase A kalau untuk SD itu kelas 1 dan kelas 2. Itu fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan fase C itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Untuk memberikan kesempatan pada sekolah untuk beradaptasi pada kurikulum tersebut. Terima kasih. Baik Ibu, materi selanjutnya yaitu menurut Ibu tentang deep learning dalam pembelajaran itu bagaimana ya? Menurut saya itu tentang deep learning itu pembelajaran yang mendalam itu. Itu menekan pemahaman yang bermakna, kontekstual dan menyenangkan sebagai langkah strategis membentuk profil belajar yang kritis, juga kreatif dan mandiri. Tujuannya adalah agar siswa mampu mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Juga mampu berpikir yang lebih tinggi. Semua ini harus didukung juga oleh meaningful learning, pembelajaran bermakna, mengaitkan pada materi dengan pengalaman siswa sehari-hari yang mereka lakukan di dalam lingkungan. Kemudian meaningful learning, pembelajaran berkesadaran, mendorong siswa akan proses belajar, melakukan fleksibel di akhir pembelajaran, melakukan refleksi maksud saya, itu di akhir pembelajaran. Kemudian joyful learning, pembelajaran menyenangkan, itu bisa membuat suasana belajar yang positif, interaktif, dan memotivasi siswa untuk lebih berkreasi lagi. Jadi deep learning ini membentuk siswa belajar lebih mendalam. Maksudnya. Terima kasih. Menurut Ibu, bagaimana dengan 7 kebiasaan anak hebat? 7 kebiasaan anak hebat Indonesia itu ada yang bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Itu membentuk disiplin dan kesehatan fisik, seperti bangun pagi, itu berolahraga, makan sehat, dan tidur cepat adalah membentuk disiplin diri, meningkatkan kesehatan fisik, juga stamina anak untuk beraktivitas lebih baik lagi di rumah maupun di sekolah. Kemudian spiritualnya dan sosial itu beribadah, menanamkan karakter positif, bermasyarakat, melatih sifat sosial dan empatinya. Kemudian pengembangan kognitif itu mereka gemar berolahraga, jadi menanamkan rasa ingin tahu dan kreativitas siswa. Namun semua ini harus adanya kerjasama antara keluarga, sekolah, juga masyarakat yang dapat mendukung ini bisa berjalan dengan baik. Seperti ini sangat penting ya Bu. Terima kasih Ibu. Baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Apakah Ibu pernah mengikuti komunitas belajar guru? Karena itu komunitas KKG yang dikenal KKG itu kelompok kegiatan belajar guru. Kegiatan guru itu biasanya itu diadakan kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 1 bulan sekali, melihat kondisi. Itu sangat penting karena kita bisa berbagi pengalaman, juga apabila kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu Ibu, menurut Ibu seberapa penting membaca bagi guru? Kalau membaca itu sangat penting. Jangan hanya kita menyuruh siswa untuk rajin membaca, sedangkan guru sendiri tidak melaksanakan apa yang ia perintahkan kepada muridnya. Dengan membaca kita bisa menambah ilmu pengetahuan, menjadi penambahan informasi kita. Jadi kita tidak ketinggalan dalam pembelajaran, dalam setiap kemajuan
dunia pendidikan. Agar tidak ketinggalan informasi lah Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu Bu, kalau menulis itu penting nggak bagi guru? Itu penting, apalagi tentang penulisan karya ilmiah. Itu sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, juga mendorong pola pikir kritis sebagai fasilitas kita untuk pengembangan karir, bukan hanya menambah angka kredit untuk kenaikan pangkat, juga sebagai sarana menemukan solusi apabila ada masalah dalam kegiatan kita di kelas, dalam kegiatan kita mengajar. Juga membangun budaya literasi kita. Ini sangat penting juga ya Bu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu Bu, pengalaman mengajar yang bisa Ibu bagikan kepada saya sebagai calon guru itu seperti gimana ya? Yang pertama kali kita harus fokus kepada karakteristik siswa dulu, menurut minatnya dan bakat. Jadi siswa lebih dahulu kita kuasai untuk suasana kelasnya agar bisa kondusif. Kemudian mengatasi tantangan belajar, menghadapi siswa yang sulit diatur. Nah, kita harus lebih menggunakan permainan agar mereka bisa praktek langsung, jadi terfokus. Kemudian tentang sosial emosionalnya, jadi mengintegrasikan teknik menenangkan diri seperti balon yang tenang dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kita kemudian mengintegrasikan kurikulumnya dengan potensi lokal, dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa dapat meningkatkan keterlibatannya secara signifikan. Kemudian kita harus menjadi seorang guru penggerak agar pembelajaran yang berpusat pada murid itu bukan berpusat pada guru, dapat mengubah budaya sekolah menjadi lebih kolaboratif dan inovatif. Pentingnya refleksi setiap hari untuk siswa. Jadi setelah mengajar, guru mengenali kekurangan diri, bersikap lebih sabar, dan memperbaiki metode mengajar kita. Terus menghadapi situasi yang sulit. Jadi berbagi cerita tentang masa lalu kita agar siswa bisa mengatasi lingkungan kerja kita yang menantang untuk membangun daya juang kita. Kemudian kita harus kita harus berfokus pada proses, bukan hanya hasil akhirnya. Demikianlah pengalaman yang bisa saya berikan atau ya bisa Anda kembangkan sendiri nanti. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu Bu, apakah ada rekomendasi buku untuk kami sebagai calon guru? Itu tentang buku untuk kamu sebagai calon guru, itu banyak sekali buku yang bisa Anda baca. Contohnya saja itu teori pendidikan, itu sangat mendukung. Kemudian itu termasuk dalamnya pengantar ilmu pendidikan juga bisa. Itu juga tentang strategi mengajar, juga tentang pengembangan karakter, itu bisa Anda cari dan Anda banyak buku-buku yang bisa Anda pelajari nanti. Ya, berarti itu sangat membantu ya Bu agar bisa menjadi guru yang lebih baik. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Menurut Ibu, keterampilan apa yang penting untuk calon guru?
Sekarang ini di era yang sekarang itu guru bukan hanya harus menguasai materi pembelajaran, tapi juga harus menguasai kelas atau menghidupkan suasana kelas. Itu juga ada keterampilan yang harus dimiliki oleh calon guru. Itu adalah keterampilan teknis atau pedagogisnya. Jadi pengelolaan kelas itu harus penting, mampu menyusun perangkat pembelajaran secara terstruktur, strategis pembelajaran yang baik, dengan gaya belajar murid yang berbeda-beda, kita harus menguasainya. Terus keterampilan komunikasi itu guru harus bisa menjelaskan materi yang rumit menjadi sederhana dan menarik bagi siswa. Itu komunikasi persuasifnya. Itu mendengar, kemudian mendengar aktif. Kita harus rajin mendengar keluhan dari siswa atau pertanyaan murid, walaupun itu terkadang membuat kita kurang dihargai, kan? Kemudian sebagai pembicara di depan orang banyak sangat membutuhkan tanggung diri. Jadi itu katakanlah public speakingnya. Jadi kita harus menguasai juga. Kemudian di era sekarang semakin majunya teknologi, kita harus menguasai teknologi. Jadi keterampilan digital itu sangat penting karena sekarang zamannya digitalisasi, jadi siswa harus bisa menggunakan AI, membuat sebuah bermain dalam game, itu harus kita terapkan juga agar siswa lebih menyenangkan dalam pembelajaran. Kemudian keterampilan sosial, pengendalian diri kita, tentang kesabaran kita. Nah itulah yang masih banyak lagi keterampilan-keterampilan lainnya yang harus kita kuasai dalam kita mengajar pada siswa. Demikianlah jawaban dari saya. Yang paling penting itu komunikasi, sabar, dan kreatif ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, dan ilmu yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang diberikan, yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kami. Mohon maaf apabila selama wawancara ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feel this way, don't pretend it's such a mystery.